One Piece episode 1089 akhirnya telah rilis. Arc Egghead akan segera dimulai. Episode 1089 dibuka dengan semua kru topi jerami mengagumi mimpi besar Luffy. Menurut Franky, jika Luffy ingin mewujudkan mimpinya, maka ia harus menjadi Raja Bajak Laut terlebih dahulu, dan mereka bisa menuju Laut Tail dengan satu Road Poneglyph lagi. Namun menurut Robin, mencari Road Poneglyph terakhir tidak akan mudah, karena yang terakhir itu adalah yang paling sulit ditemukan. Dan Road Poneglyph terakhir belum pernah ditemukan oleh siapapun dalam waktu yang lama. Ditambah lagi mereka tidak ada petunjuk sama sekali menuju Poneglyph terakhir. Namun menurut Franky, mereka tinggal menemukan Poneglyph tersebut karena taruhannya adalah mimpi kapten mereka di markas besar Angkatan Laut. Mereka sedang menyadap Sabo yang sedang menghubungi pasukan revolusi yang berada di kerajaan Kamabaka di tempat Morgans. Berita-berita yang muncul saat ini menurutnya sangatlah meriah. Seperti yang terjadi di Wano, para generasi terburuk bekerja sama untuk menggulingkan Kaido dan Big Mom, sehingga menghasilkan Yonko baru, sehingga keadaan di dunia baru mengalami perubahan yang sangat besar. Akibat dibubarkannya Shichibukai, maka Cross Guild didirikan. Angkatan Laut mulai menyerang Amazon Lily, tetapi Kurohige muncul di sana sehingga menimbulkan perang tiga arah. Ditambah lagi pergerakan pasukan revolusi yang semakin masif dengan menyatakan perang kepada Tenryubito dan Sabo yang diduga membunuh Raja Alabasta Cobra. Ditambah menghilangnya keberadaan Putri Pipi, semua yang terjadi menurut Morgan adalah hiburan yang begitu menyenangkan untuk diberitakan. Di Marijoa, Kastil Paragorosei, Angkatan Laut berhasil melacak keberadaan Sabo yang sedang berada di Kerajaan Lulusia. Kerajaan Lulusia adalah salah satu kerajaan revolusi 8 negara yang terjadi setelah Reverie. Setelah mereka pulang, Raja dan Putri Kerajaan Lulusia ditangkap oleh pemberontak dan dipenjarakan di dalam sebuah kastil. Tempat tersebut dijadikan Sabo tempat persembunyian yang strategis. Kerajaan Kamabaka, pasukan revolusi sangat mengkhawatirkan keberadaan Sabo. Koala sampai menangis mendengar Sabo selamat. Sabo lalu memberitahu bahwa pelaku pembunuhan Raja Cobra bukanlah dirinya, sehingga pernyataan Sabo tersebut membuat pasukan revolusi merasa tenang. Sabo memberitahu bahwa ia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya di Marijoa. Terlihat seseorang yang tidak disebutkan namanya sedang berada di sebuah taman. Tiba-tiba awan hitam mengelilingi kerajaan Lulusia. Warga melihat ke langit dan mengira bahwa awan tersebut sangatlah mengerikan dan terlihat seperti objek raksasa yang melayang di langit. Warga Lulusia melakukan revolusi karena raja mereka tidak pernah mementingkan rakyat sedikit pun. Menurut Sabo, di Kastil Pangea, tempat diadakannya Reverie, di atas singgasana tersebut, singgasana yang seharusnya tidak ada raja di dunia ini, sebelum Sabo menyelesaikan informasi yang akan diberikan, tiba-tiba koneksi terputus. Saint Ethan lalu menyuruh divisi komunikasi Angkatan Laut untuk memutus koneksi Denden Mushi yang sedang menyadap Sabo di kerajaan Lulusia. Saint Ethan lalu menyuruh divisi komunikasi mendengarkan baik-baik bahwa mereka tidak melacak panggilan apapun, kalian tidak mendengar apapun, karena kerajaan Lulusia tidak pernah ada sejak awal. Salah satu Gorosei mencoret peta kerajaan Lulusia. Kemudian serangan dari langit mulai menyerang kerajaan Lulusia. Perlahan tapi pasti, serangan tersebut melenyapkan kerajaan bersama semua warga yang ada di pulau tersebut. Di tempat Luffy, kru topi jerami sedang mengarungi lautan yang mengerikan. Arus di lautan tersebut bergerak tidak karuan. Namun Luffy sangat menikmati perjalanan tersebut. Kemampuan Jinbe diuji kembali sebagai pengemudi kapal, karena tidak hanya ombak dahsyat yang harus mereka lalui, tetapi juga cuaca dingin dan monster laut. Di tengah perjalanan, Luffy melihat sebuah pusaran air panas yang besar yang melayang ke permukaan lautan. Di dalam pusaran tersebut, Luffy melihat ada seseorang yang terjebak di dalam sana. Sanji pun mendengar seorang wanita sedang meminta pertolongan. Zoro kemudian bersiap menebas pusaran tersebut. Ia kemudian menebas pusaran tersebut dan berhasil. Chopper yang baru saja keluar dari kapal terbawa oleh angin yang sangat kencang. Luffy berusaha menyelamatkannya, namun ia pun malah terbawa oleh badai tersebut. Ternyata wanita yang terjebak di dalam pusaran air panas adalah Bonnie. Luffy lalu menangkap Bonnie. Bonnie lalu memberitahu kru topi jerami bahwa di bawah kapal mereka ada monster. Benar saja, monster kemudian muncul dan akan melahap Sanigo dan seluruh kru.